melihat fenomena yang ada saat ini, mulai dari tingginya harga pangan dan juga kita lihat industri tekstil ini masih juga akan melangsungkan PHK mungkin hingga akhir 2024. Lalu pantauan Anda seperti apa daya beli masyarakat saat ini? Kita ke Pak Budi terlebih dahulu. Ya, jadi kalau soal daya beli ini kami melihatnya ada beberapa hal. Memang sehabis Lebaran itu pasti akan terjadi penurunan pembelian. Karena memang Lebaran biasanya orang beli barang banyak ya. Jadi untuk masalah kurangnya daya beli atau apa itu di beberapa segmen masih ada yang masih bertumbuh dengan baik. Namun memang ada beberapa format retail atau segmen retail yang agak mengalami belum balik juga dari COVID ya. Jadi beberapa anggota masih berusaha untuk mengefisiensikan biaya maupun juga mencari metode-metode penjualan yang baru. Seperti itu. Baik, kalau pantauan Anda seperti apa, Pak Alfonsus? Ya, saya kira kalau kita bicara secara umum, kami memprediksi tahun 2024 tetap masih akan tetap bertumbuh, akan lebih baik dari 2023, namun hanya pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu. Jadi kami memperkirakan pertumbuhan di 2024 ini hanya akan single digit saja begitu ya. Jadi, nah ini salah satu penyebabnya seperti yang tadi sudah di awal sudah disampaikan bahwa memang adalah daya beli masyarakat yang menurun begitu, terutama di kelas menengah bawah begitu ya, di mana itu adalah merupakan jumlah pasar terbesar di Indonesia begitu. Justru yang di pasar yang paling besar inilah yang di mana daya belinya menurun begitu. Jadi saya kira inilah yang terjadi. Jadi di 2024 ini tetap akan lebih baik dari 2023, tetapi tidak akan signifikan, hanya single digit saja. Dan itu pun tidak merata di seluruh wilayah Indonesia begitu ya. Jadi khusus yang kelas menengah bawah yang berada di Pulau Jawa itu terdampak lebih dalam daripada yang di luar Jawa. Karena yang di luar Jawa itu masyarakat kelas menengah bawahnya lebih kepada bergantung kepada natural resources begitu ya. Jadi saya kira ini ada sedikit perbedaan gitu antara Jawa dan luar Jawa. Tetapi secara umum rata-rata nasional saya kira itu memang menurun begitu. Nah, tadi sempat disinggung juga masalah industri tekstil dan sebagainya. Karena masyarakat kelas bawah ini, menengah bawah ini, uang yang dipegangnya sekarang itu sangat sedikit, seperti tadi juga sudah ada indikator tabungan dan sebagainya, artinya uang yang di tangan ini sedikit begitu. Jadi akhirnya mereka pola belanjanya memang mengalami perubahan. Jadi pola belanjanya itu adalah beli kepada barang-barang yang nilainya kecil begitu. Ya, ataupun yang murah begitu ya. Nah, itulah yang terjadi saya kira salah satu dampak kenapa industri tekstil nasional terkena dampak, karena akhirnya mereka lebih memilih sandang begitu yang lebih murah gitu ya, yaitu adalah yang impor ilegal tadi. Jadi impor ilegalnya ini meningkat luar biasa karena harganya bisa jauh lebih murah. Yang terpukul adalah industri tekstil nasional begitu. Jadi saya kira itulah salah satu penyebab kenapa ada ancaman PHK dan sebagainya begitu. Saya kira akibat daya beli masyarakatnya turun begitu, sehingga mereka lebih memilih, sedangkan kebutuhan sandang ini kan memang salah satu yang pokok begitu ya. Jadi akhirnya mereka memilih ke yang harganya jauh lebih murah, meskipun tentunya belum tentu kualitasnya bagus, tetapi karena memang uang yang dipegang sedikit, akhirnya adalah mereka membeli barang-barang tersebut begitu. Saya kira demikian begitu gambaran secara umumnya. Baik, apakah hal ini juga tercermin dari yang Anda lihat di pusat perbelanjaan? Apakah Anda melihat demand dan supply ini bergerak ke arah pelemahan, Pak Alfonsus? Saya kira tadi kesimpulannya adalah tetap akan bertumbuh. Jadi di tahun 2023, menjelang akhir 2023 pada saat kami membuat rencana kerja bisnis plan di 2024, kami memprediksi tingkat okupansi bisa akan kembali ke rata-rata nasional bisa kembali ke 90% begitu, seperti pada saat sebelum COVID begitu ya. Karena pada saat COVID itu turun sampai dengan 70% rata-rata tingkat okupansi rata-rata nasionalnya. Di 2023 sudah meningkat 80%. Sebetulnya di 2024 kami punya target 90%, tetapi kami di awal 2024 terpaksa merevisi target tersebut dan kami berharap tidak kurang dari 80%, karena untuk mencapai 90% rata-rata nasional kelihatannya agak sulit begitu karena berbagai hal tadi.
kami berharap bisa mencapai 85% atau paling tidak jangan kurang dari 80% begitu rata-rata nasional seperti yang terjadi di 2023 begitu. Nah, pola belanja yang sekarang terjadi di kelas menengah bawah adalah tadi saya sampaikan bahwa mereka membeli barang-barang yang nilainya secara rupiah kecil begitu. Jadi ada beberapa kategori toko yang memang sekarang tetap berekspansi. Tadi Pak Budi sudah singgung juga, tetap melakukan pembukaan toko-toko baru, tetapi itu adalah yang menjual barang-barang produk-produk yang nilainya kecil begitu ya. Jadi dengan uang 100.000 ataupun uang 50.000 bisa belanja dalam jumlah banyak begitu. Jadi nah toko-toko yang jenis inilah yang terus berkembang begitu, yang terus berekspansi. Sedangkan yang lain-lain itu cenderung mengurangi begitu ya ekspansinya sementara waktu, sehingga itulah kenapa tadi mempengaruhi ke tingkat okupansi secara rata-rata nasional begitu. Jadi saya kira contoh, saya kira misalkan permainan wahana anak-anak itu berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah karena memang kita harus patut apresiasi juga kepada pemerintah karena pemerintah menurunkan pajak, tingkat pajak yang dipungut oleh masing-masing daerah yang biasanya berkisar sekitar 25 sampai dengan 35%, sekarang ini kan dibatasi hanya dengan 10%. Sehingga ini pun memicu pengembangan usaha yang cukup signifikan begitu. Nah, ini disambut oleh masyarakat kelas menengah bawah yang uangnya hanya sedikit. Jadi dengan uang 50.000, uang 35.000, ini anak-anak bisa bermain sampai 2 jam paling tidak begitu. Jadi saya kira inilah pola-pola yang terjadi saat ini begitu. Jadi masyarakat kelas menengah uang yang dipegangnya sedikit sehingga akhirnya membelanjakannya ke barang-barang yang secara nilai kecil begitu, tetapi bisa mendapatkan jumlah banyak begitu ya. Jadi saya kira inilah tren yang terjadi saat ini begitu. Jadi toko-toko yang memang kategori retail yang memang memiliki konsep seperti ini, ya itu akan masih terus berkembang saya kira begitu. Itulah yang bisa mempertahankan tingkat okupansi rata-rata nasional pusat perbelanjaan di Indonesia tidak turun kurang dari 80% begitu. Jadi saya kira akan tertolong oleh kategori toko-toko seperti yang tadi saya sampaikan tadi begitu. Demikian. Baik. APPBI mengatakan tadi tingkat okupansi 90% di 2024 ini mungkin sulit untuk tercapai. Pantauan Anda di Hipindo seperti apa, Pak Budi? Seperti apa Anda melihat tingkat okupansi dari anggota-anggota Hipindo? Ya, kalau saat ini memang Hipindo ini seperti saya sampaikan mencari metode-metode baru ya. Salah satunya kan ada yang namanya online, efisiensi cost. Tetap kita membutuhkan toko untuk showroom kita. Nah tadi disampaikan kalau seperti restoran enggak. Jadi kalau yang namanya fashion, sepatu itu akan pelan-pelan nanti akan mencari metodenya sendiri untuk perimbangan costing. Tapi kalau untuk F&B yang perlu orang hadir atau pusat permainan anak-anak tadi, itu memang masih membutuhkan mall. Nah di sini sebenarnya prinsipnya untuk para menengah atas itu nggak beli pakai online. Yang biasanya beli itu kelas menengah dan menengah ke bawah. Nah, menengah atas ini kami tadi disampaikan menghadapi masalah untuk membuka toko itu kami kadang stoknya itu suka dibatasi. Makanya kami sampaikan beberapa kali dalam konteksnya pelemahan daya beli, tapi kita masih melihat banyak kelas menengah ke atas pergi ke luar negeri berbelanja. Jadi dia beli barangnya malah di luar negeri, bukan di Indonesia. Nah kami berharap dengan adanya rencana program-program untuk membantu pemerintah ini termasuk meningkatkan tanda kutip daya beli itu adalah memperbanyak orang belanja di dalam negeri, dari luar juga datang termasuk dari dalam. Supaya kelas menengah ini sebenarnya akan menggenerate yang namanya bola ekonomi. Yang namanya bola ekonomi itu adalah Indonesia sektor konsumsi. Pada saat di atas berbelanja, membelanjakan uangnya di Indonesia, ekosistemnya terkena mulai dari karyawan, dari penyewaan mallnya juga, kami menyewa membayar mall, kos-kosan di sekitar mall, tukang parkir, hotel dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan saat ini perputaran uangnya ada di dalam negeri supaya yang tadi disebutkan ini melemah daya beli itu masih tertolong dengan adanya uang berputar. Dengan uang berputar di dalam negeri itu tadi, termasuk kami mendukung juga kalau ada subsidi pemerintah, bantuan-bantuan pemerintah untuk tadi sektor menengah ke bawah, sektor bawah, itu akan meningkatkan ekonomi dari bawah ke atas. Nah, jadi kita harapkan juga pemerintah bisa melihat domestik lokal market ini sangat penting. Walaupun ekspor juga kita mempunyai beberapa program, tapi saat ini dengan situasi global,
untuk memenuhi mall itu ya tadi kita harus banyakin uang di dalam negeri beredar, pasti mallnya akan bisa bangun lagi, mallnya akan banyak pusat-pusat belanja dan komersial area, ruko-ruko dan lain sebagainya.